coba dihentikan. Habibi, enak sekali Habibi. Satu umpan tertuju nampaknya. Di sana ada nomor punggung 4 yang jelas ada Imron. Berbagi bola ke kemana Imron, mencoba mencari keberadaan dari sosok yang mencoba bekerja di sektor sebelah kanan. Begitu cepat mencoba menuju ke area kotak penalti. Begitu enak sekali. Nampaknya satu clearance yang coba dibangun. Sementara nampaknya masih dalam sepenuhnya penguasaan anak-anak Aljun. Lalu nomor punggung 15 ada sang megaloman Tatan. Masih kita nantikan Tatan Arif. Nampaknya kan satu umpan dari Tantan. Tertuju di sana ada Ganjar Pranowo. Terlepas nampaknya Ganjar. Cukup berbahaya untuk tekanan yang dari Krishna dan wadah. Hampir saja satu tekanan dari Krishna yang coba arah penalti. Sementara satu clearance juga kembali paran ke dalam baik kesebelasan Putra Ajeng. Masih kita tunggu tentunya Putra Ajeng yang akan dicoba menekan dari sektor sebelah. Yang jelas nampaknya bola akan tercecer jauh meninggalkan lapangan. Kali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan. Masih Aljun, ada Rizal. Sementara Jidan sang motorik ataupun rah yang dimiliki oleh kesebelasan Putra Ajeng. Satu foul nampaknya dilakukan nomor punggung pada Krishna. Nomor punggung 4 di sana ada Imron. Enak sekali dua pemain yang tentunya sama-sama masih berlaga di Liga 2 seri nasional. Di sini banyak sekali duel terjadi dan Jidan kembali dengan skill yang cukup menawan. Jidan, hempasan Jidan nampaknya masih lemah. Sementara Jupeng sedikit terburu-buru nampaknya. Jupeng mencari keberadaan dari sosok Coki, pemain yang masih tercatat menjadi deretan pencetak gol terbanyak bersama Bagas Bangkit. Sementara jelas sosok Yogi dari Sedulur dengan memimpin sementara 4 gol. Sementara masih begitu enak sekali pergerakan mencoba menekan dan 1, 2, 3 pemain yang kembali nanti harus menghentikan salah satu sosok pemain yang mencoba bergeser ke sisi sebelah kiri. Imron kembali ada Coki, jauh sekali Coki nampaknya turun ke belakang. Jidan setorkan kembali pada Imron, enak sekali masih Imron dorong jauh ke sektor depan. Imron tertuju pada sebagai Imron nampaknya ada Bagas. Terlepas nampaknya satu kontrol yang dilakukan oleh Bagas. Sementara kembali satu upaya tertuju kembali pada area Cikal. Gagal nampaknya kembali tekanan. Lagi-lagi datang ada Yono, pemain teranyar yang didatangkan oleh tim Aljun Majalengka. Enak sekali pergerakan dari sosok Yono, pemain yang didatangkan dari timur Kepulauan Nusantara. One touch marking ada Ganjar. Masih sendirian Ganjar. Skill yang kembali di pertemuan Ganjar. Masih kita nanti ke membentur. Nampaknya di sana datang ada sang megaloman. Jelas di sana Tantan. Sementara kembali satu tekanan dan masih terjadi kembali satu selendang marking yang dilakukan oleh sosok Tatan. Satu foul nampaknya terjadi kembali dan satu tekanan terjadi miss nampaknya antara Jidan dan juga Bagas. Menjadi kesempatan Coki untuk melakukan satu serangan. Coki satu umpan dari nampaknya kali menunjukkan kapasitasnya salah seorang penjaga gawang terbaik yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Sementara Yono berputar angkat satu hentukan dari Yono nampaknya masih tercecer begitu jauh. Ucapan selamat datang di awal babak pertama nampaknya Yono. Luar biasa sosok tetangga dari kakak buah Salosa nampaknya di sini begitu enak sekali dengan satu skill yang cukup mumpuni. Ya jelas masih sepenuhnya diliput secara tajam dan eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning Mangga. Artinya bagi para penonton yang sekiranya di sore ini masih berada di luar lapangan Irak Majabakti, masih banyak waktu dan kesempatan. Pertandingan baru saja berjalan beberapa menit yang lalu, kedudukan masih sama kuat 0-0 dan tekanan kembali coba dibangun melalui Ganjar Pranowo. Masih kita nantikan Ganjar dan kembali coba mempertontonkan skill terbaiknya. Ganjar angkat kemana? Ganjar dorong jauh menuju ke arah teknik dan loncat. Masih kita nantikan cukup berbahaya. Nampaknya di sana Jupeng yang nampak sudah cukup ready. Luar biasa tentunya tekanannya begitu bergelombang. Denny yang kali coba bergerak atau mencoba melakukan satu manuver. Jelas penjaga gawang Jupeng harus keluar dari satu hantaman
Oh, Pak Busur Panah, satu tacongan yang dilakukan oleh Cupeng, penjaga gawang yang dimiliki oleh kesebelasan Aljun. Sementara masih kembali terjadi duel-duel manja Rio. Oh, Bagas sodorkan kembali pada siapakah Bagas? Yang jelas ada Denny, pemain teranyar yang dimiliki oleh kesebelasan Putra Ajeng. Ada Teddy, berbahaya dan dekat sekali dengan pelukan penjaga gawang Cupeng. Bak menangkapnya buah durian, enak sekali. Cupeng tentunya pemain yang sudah tidak asing lagi di kancah persepak bolaan wilayah Kabupaten Cirebon. Imron di sana masih dengan skill terbaiknya. Imron coba bergoyang, pemain yang sempat membela tim Panji-Panji dari Mojokerto di sana kembali coba dihadirkan oleh tim Putra Ajeng. Sementara Bagas, Habibi yang jelas enak sekali, satu umpan soloron yang coba disodorkan oleh sosok Habibi Coki. Dua pemain yang kembali harus menggerubuti pergerakan Coki, salah satu striker bengal yang dimiliki oleh kesebelasan Aljun. Sementara masih kembali terjadi duel-duel manja di sektor sebelah kiri ataupun pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Aljun dari Kabupaten Majalengka. Masih menantikan tentunya kehadiran para penonton, di mana sore ini masih dengan harga tiket yang relatif terjangkau Rp10.000, tentunya dengan Rp10.000 tidak membuat kantong kita menjerit dan berkata tidak. Aljun yang nampaknya kali coba dipaksa bertahan oleh agresivitas serangan dibangun anak-anak dari tim Putra Ajeng. Dorong jauh menuju ke segmen, jelas nampaknya di sana ada Arif Sikal, ada sinyal sinyal tentunya dari asisten wasit. Putra Ajeng yang kembali mencoba mendominasi serangan baik melalui umpan diagonal, umpan segitiga bermuda ataupun umpan melalui tetangga batur. Masih kita tunggu kembali lemparan ke dalam baik kesebelasan Aljun. Nomor punggung 28 nampaknya ada Krishna, sosok yang begitu luar biasa, dan Denny. Gagal nampaknya Denny. Sementara Krishna sodorkan kembali pada Coki. Lebih dekat kali ini dengan Coki. Masih Coki melebar kembali pada Rizal. Rizal nampaknya kan satu umpan dari Rizal berhasil itu, namun kembali tekanan juga nampak tertuju di sana ada Yahya, pemain yang besar bersama tim PON Jawa Barat. Masih kita nantikan lagi-lagi upaya yang coba dikembangkan oleh kesebelasan Putra Ajeng. Enak sekali Imron. Sementara Imron, masih Imron, skill yang kembali coba dipertontonkan oleh nampaknya di sore hari ini masih enak sekali kita saksikan bersama. Jelas kembali satu permainan ataupun tiki taka yang dibangun oleh kedua tim di sini benar-benar masih begitu luar biasa. Datang kembali sang megaloman, nampaknya ada sosok Tatan, pemain yang tentunya sempat membela Panji-Panji dari Persiram rame-rame. Di sana kembali nampaknya tampil begitu enak sekali, dan satu tekanan kembali ada Ganjar Pranowo melebar pada Teddy. Cepat sekali pergerakan anak muda yang satu ini, benar-benar begitu luar biasa dengan satu skill yang cukup mumpuni, kecepatan yang juga dimiliki oleh sosok Teddy. Di sana nampak begitu luar biasa, walaupun nampak sedikit tersendat ataupun satu arah bola yang sudah jauh meninggalkan lapangan. Sementara masih kita nantikan bersama siapa tim kedua yang akan melenggang ke fase perempat final. Satu umpan kembali ada Tantan Diono, dan begitu tenang nampaknya satu hempasan dari Teata NG Tatang. Luar biasa Tatang, pemain yang nampaknya di sana harus sedikit bekerja ekstra keras menghadapi ketajaman dari pemain kelahiran dari timur Kepulauan Nusantara, tetangga dari kakak buah Salosa. Nampaknya sosok Iono yang kali ini masih membela tim Martapura Jayapura. Luar biasa Aljun dengan mendatangkan banyak sekali para pemain yang masih berkiprah baik di Liga 2 maupun Liga 3 seri nasional. Dan satu tendangan penyerumah, Indra enak sekali memetik bola di udara. Nampaknya Indra masih dengan skill yang cukup mumpuni. Nampaknya jelas sosok Indra menjadi pilihan utama dari kesebelasan Putra Ajeng. Jidan, luar biasa Jidan. Sementara satu tarikan dari Restu si kuncir yang dimiliki oleh kesebelasan Aljun, merupakan salah satu putra daerah terbaik
yang dimiliki oleh kesebelasan Aljun Restu. Tatan, dorong Tatan tertuju pada siapakah Tatan? Nampaknya di sana ada dedean ini. Angkat dan sedikit melongo. Nampaknya nomor punggung 10 ada Ganjar. Nampaknya tidak cukup siap Ganjar dengan satu umpan menyilang. Nampaknya dari sisi sebelah kiri yang jelas ada Denny yang nampaknya di sana harus bekerja ekstra keras untuk lepas dari kawalan 1, 2, 3 pemain bertahan kesebelasan Aljun Majalengka. Enak sekali tentunya sore ini, benar-benar skill-skill yang cukup mumpuni dari kedua tim. Peragaan ataupun umpan-umpan yang juga dimainkan juga benar-benar mencerminkan para pemain liga yang berkompetisi di Tarkam. Sementara ada Yahya, Imron, ada siapakah di sana? Imron yang jelas Habibi. Sokorkan kembali pada Tatan, masih sendirian Tatan. Jidan masih cukup tenang. Jidan, Tatan kembali berupaya menekan. Nampaknya Tatan, sementara satu upaya kembali dari Ganjar. Lagi-lagi dua pemain yang harus menghentikan Ganjar, dan satu ketenangan kembali dari sosok Krishna melebar pada Coki dan Teddy, luar biasa. Teddy berhasil kembali menghentikan pergerakan dari Sangkor ataupun Coki di sana. Luar biasa Teddy. Sementara Habibi, enak sekali Habibi, ada Restu, cepat sekali pergerakan dari Restu Krishna, dan jelas sekali satu nampaknya kembali terjadi di mana Krishna yang harus dihentikan pergerakannya oleh sosok Imron. Luar biasa babak pertama, benar-benar mata kita dan jantung kita dipompa nampaknya begitu kencang, di mana skill dan juga kemampuan yang tidak berbeda jauh, sama-sama dengan skill terbaik ataupun para pemain yang kembali coba menghadirkan permainan terbaik mereka. Yang jelas satu kesempatan tendangan bebas bagi kesebelasan Aljun melalui nomor punggung 17 ada Edo El Capitano yang dimiliki oleh kesebelasan Aljun. Edo, pemain yang besar bersama tim Maung Anom. Edo angkat, tersendat kembali nampaknya Edo. Sementara Rio, masih kita nantikan satu hempasan dari Rio tertahan. Di sana ada Jidan, sementara Denny, nomor punggung 71. Nampaknya di sana ada Bagas mencoba kembali mencari, dan satu tendangan keras juga masih berhasil dihentikan oleh penjaga gawang Jupeng. Dia nampaknya Jupeng di sore ini banyak sekali mendapatkan tekanan tendangan dari luar area kotak penalti, namun nampaknya masih begitu enak sekali pergerakan dari penjaga gawang Jupeng. Sementara juga nampak di sana penjaga gawang yang dimiliki oleh kesebelasan Putra Ajeng sosok Indra, dan kembali sedikit terlambat nampaknya Jidan untuk kembali mampu menerima sikul bundar dari Indra. Krishna, Restu si kuncir, kembali terjadi perebutan dan satu umpannya Tuhan, apakah gerangan yang terjadi di sana teman? Yang jelas Mangzor coba datang membantu. Nampaknya ada Iqbal Meteor. Satu umpan Iqbal tertuju Arif, sementara Iono, enak sekali Iono. Satu kontrol dari Iono, coba mempermainkan Tatan. Masih Iono dorong ke belakang pada nomor punggung 28 Krishna. Sementara Restu masih sendirian. Restu, enak sekali Restu. Pelan-pelan Restu nampaknya coba mencari keberadaan dari sosok Arif, sementara Coki masih dengan ketenangan Coki, dan satu umpan nampaknya masih tertuju Coki. Nampaknya sempat terjatuh. Yahya kembali coba menjauhkan laju siklit Bumba, dan satu tendangan kembali enak sekali kesempatan yang kembali coba dijugang Ganjar. Nampaknya Ganjar juga masih sedikit kebingungan dengan tekanan yang nampaknya dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Aljun. Luar biasa, benar-benar kembali satu permainan ala-ala Liga Inggris, bermain dengan bola-bola terumpah ataupun umpan-umpan memanjakan para pemain Dayal. Yang jelas masih kita nantikan kembali satu tekanan dibangun oleh Aljun, tertuju kembali kaki Coki. Coki tersendat kan Coki, dan jelas handball. Nampaknya Coki hingga pertengahan babak pertama kedudukan masih sama kuat 0-0. Akankah pertandingan di babak pertama
sama dengan hasil final 0-0, namun masih banyak waktu dan kesempatan tentunya untuk kedua tim. Dan juga tentunya di pertandingan sore ini kembali akan ada door prize yang bakal dibagikan bagi para penamun. Seperti apa mekanisme? Tentunya masih menantikan baker yang sudah mempersiapkan oncor dan obor. Kajaran lumping. Ya wes, masih di lapangan Irak Majapahit, satu hempatan kembali tertuju Yono, terlalu keras. Nampaknya satu umpan yang coba disodorkan Kresna menuju Yono di sektor sebelah kiri, sementara Jidan Restu jauh tertuju nampaknya di sektor tengah. Pemain bernomor 10 ada Amdi, pemain yang kembali coba melakukan tekanan ke sektor dan one touch marking, dan jelas nampaknya di sana asisten wasit 2 Warasudin memberikan sinyal Yono yang sudah berdiri pada posisi offside terlepas kembali dari sosok Yono yang sudah berdiri di belakang, satu langkah di pertahanan dari kesebelasan Putra Aceh. Sebentar kembali satu tekanan melalui Rizal, enak sekali Rizal Ricandi melebar pada Ganjar, sementara masih Rizal sendirian di sana. Rizal giring ke belakang, sodorkan kembali pada Tantan, masih Tatan, enak sekali Tatan, dan jatuh bersih nampaknya Restu. Yono, Arif masih sendirian, Arif terhenti, dan jelas satu dorongan yang dilakukan oleh main bernomor punggung 18 Rizal memaksa kembali 1-16. Sementara di sana Coki yang nampaknya di sana masih belum dengan perform terbaiknya, banyak sekali bola yang tercecer dari sosok Coki. Sementara Tatanya kembali coba menekan dari sektor sebelah kanan, sodorkan kembali tertuju pada Ganjar, enak sekali Ganjar. Datang membantu nampaknya Bagas, dan Tatang luar biasa Cupeng. Bagas kembali satu umpan kembali juga masih berhasil, nampaknya dihentikan. Satu tekanan datang dari second line, nampaknya sosok Tatan di sini kembali merepotkan pertahanan yang dikembangkan anak-anak dari kesebelasan Aljun Rio CS. Edo juga yang nampaknya di sini harus bekerja ekstra keras dengan dan Tuhan, Cukar dipercaya sulit, nampaknya dipercaya ada 2 kesempatan one takut marking, gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. What happened teman? Apakah gerangan yang terjadi di sana? Yang jelas benar-benar sulit dan Sukar dipercaya. Bola membentur gawang kemudian berbalik dan tenang-tenangnya di sana jelas Jupeng tampil begitu luar biasa. Yono sodorkan kembali pada sosok Restu, sementara di sektor sebelah kiri satu ban coba tertuju nampaknya pada Iqbal Meteor. Luar biasa saudari, benar-benar pertandingan dan mata kita disuguhkan oleh hadirnya para pemain dengan skill-skill dewa yang cukup mumpuni. Sementara masih Iqbal Meteor jauh melebar, ada Arif Yono masih kita nantikan sendirian di sana. Yono angkat dan masih begitu jauh, cukup berani nampaknya Yono, sementara jelas Arif yang sudah meminta ataupun Coki yang berada pada posisi onside, namun Yono kali cukup berani dengan melakukan satu tendangan menuju area kotak pendek ala-ala Todd Ferry. Sementara jelas di sana penjaga gawang Indra yang masih cukup sigap, masih cukup tenang, dan kembali satu tekanan ada Tatan, sang megaloman Tatan tersendat. Tatan satu umpan yang coba disodorkan pada Ganjar Pranowo, nampaknya justru ahla bola lebih dekat dengan pemain bertahan dari kesebelasan Aljun. Nampaknya di sana ada Iqbal Meteor harus selalu bekerja ekstra keras guna menghentikan pergerakan dari sosok Ganjar. Sementara masih kita nantikan Coki yang lagi-lagi harus terjadi duel-duel manja dengan sosok Teddy Yahya. Masih dengan ketenangannya Yahya dorong menuju sosok DEDN ini Denny masih sendirian. Denny nampaknya juga satu marking dari Saiful, satu pan Tuhan cukup sulit dan Sukar dipercaya teman, benar-benar sulit untuk dipercaya. 2 kali kesempatan lagi-lagi datang dari second line. Entah apa yang terjadi teman-teman, yang jelas mungkin perjalanannya begitu jauh
dari para pemain yang dihadirkan oleh Putra Ajeng dengan mendarat di Bandara Panggung pada pukul 14.00 langsung dijemput oleh mobil siaga Desa Danak Winangun. Abaning yung masih nampak kelelahan para pemain depan dari kesebelasan Putra Ajeng. Dua kesempatan bergelombang masih berhasil hentikan, datang kembali upaya di sana dan coba Rio. Nampaknya kali ini benar-benar terjadi kemelut di pertahanan dari kesebelasan Aljun dan juga nampaknya Tatan yang cukup rajin membantu ke depan. Masih Tatan sodorkan kembali pada Bagas, melebar pada Ganjar Pranowo, angkat Ganjar dan coba kembali dijauhkan. Sementara satu umpan juga kembali dijauhkan dari area kotak penalti. Bagas dan kali ini satu heading bola luar biasa Cupeng yang nampaknya kali ini masih mempertontonkan skill terbaiknya. Cupeng bersinar tentunya bersama Tempes Indra Indramayu di gelaran BK Porda 2014 di sana. Tampil begitu memukau, tampil begitu enak sekali. Yang jelas masih di babak pertama kedudukan sama kuat 0-0. Akankah ini menjadi hasil final? Sementara kembali terjadi duel marking, makin manca kembali dan kesempatan ada Rio, lagi-lagi Rio satu hempasan, tidak ada kompromi. Yang jelas Tatan juga melakukan hal yang sama, satu umpan memanjang kembali, masih terjadi perebutan buat Patekok. Juga nampak di sana ada Ganjar Pranowo, Ganjar melebar kembali pada sosok Jidan juga kembali nampaknya coba dijauhkan dari area kotak penalti. Sementara tekanan masih begitu bergelombang dari anak-anak. Yang jelas nampaknya satu hadirnya para pemain yang masih berkiprah di Liga 2 dan tentunya Liga 3 seri nasional. Namun juga hingga saat ini mata kita masih belum melihat gol-gol spektakuler. Sementara Denny di sana coba melebar pada Bagas, satu tungkai tertuju kembali Denny. Enak sekali Denny. Oh, Denny gagal nampaknya untuk lepas dari kawalan pemain bertahan kesebelasan Aljun Sepudin. Sementara di sektor sebelah kanan di sana ada Teddy, enak sekali Teddy, coborkan kemana ke ada Bagas. Oh, sedikit terlambat nampaknya Bagas. Sementara ada Krishna, enak sekali Krishna, terlepas Krishna. Sementara umpan kembali tertuju pada Iono Tatan, juga tidak ada kompromi. Nampaknya coba wow, datang kembali Jidan Ganjar dan satu umpan panjang. Ada Denny di sana yang coba Denny. Oh, berhasil nampaknya menerima satu medal dan one start marking tertuju Bagas bola ke belakang dan nampak sedikit momentum yang hilang dan jelas kali ini satu foul terlebih dahulu dan masih kita nantikan salah seorang pemain dari tim Aljun yang masih tergeletak di pinggir lapangan. Yang jelas sore hari ini matur kesuwun, terima kasih untuk justru pertandingan di babak pertama harus berakhir skor kacamata. Masih kita nantikan bersama Bagas, masih kita tunggu tentunya dengan kontrol nampaknya Rizal dengan kontrol dan Dennis mencoba memasuki area kotak penalti. Sementara satu taktikal juga masih begitu sempurna Rio. Sementara di sore ini juga kembali akan ada door prize yang bakal dibagikan bagi para penonton. Ada 5 kesempatan pertama tentunya bagi para penonton dan silakan mempersiapkan potongan kartis Anda. Seperti apakah door prize yang nanti bakal dibagikan oleh Kang Becker, tentunya masih kita nantikan bersama. Yang jelas tekanan kembali datang dari sektor sebelah kanan. Begitu cepat nampaknya anak-anak dari Aljun dorong kemana ke arah bola dan one touch marking dua main teman jelas kembali satu keberanian yang dimiliki oleh pemain Aljun. Sementara jelas di sana ada Iono Arif dan juga tentunya pemain bertahan yang masuk di awal ataupun pertengahan babak ke-1 dari pemain nomor punggung 10 Andi juga nampaknya masih tercecer begitu jauh. Upaya kembali dari sosok Jidan, postur dan kembali Restu, enak sekali Restu
berhasil mencuri nampaknya arah bola yang coba disuruh kembali, sampai kembali lagi-lagi Yono. Arif melebar pada Krishna. Ambika di sana masih tercuri nampaknya Amdi oleh kecepatan Richard, sementara Imron juga satu hempas jauh meninggalkan lapangan, memaksa kembali upaya yang gagal dari kesebelasan Aljun. Luar biasa tentunya Aljun yang kembali nampaknya mencoba lepas dari tekanan anak-anak Putra Ajeng, di mana jual beli serangan di penghujung babak pertama. Hingga saat ini masih sama-sama menemukan kebun ataupun masih sama-sama belum membuka keran gol hingga menuju waktu normal babak pertama. Ada Imron, masih kita nantikan Imron tertuju kemudian luar biasa, lagi-lagi Jupeng, enak sekali Jupeng yang nampaknya saya tampil begitu konsisten, tampil begitu nyaman di bawah Panji Aljun. Luar biasa Jupeng. Sementara benar-benar sore ini mata kita dibikin terbelalak oleh skill dewa dan skill yang begitu mumpuni dari kedua tim. Di sana ada Teddy, sodorkan pada Yahya, berikan pada siapa Yahya. Sementara Tatan coba jauh menuju sosok Ganjar Pranowo, masih Ganjar, Ganjar, namanya Iqbal Ganjar Restu. Luar biasa Ganjar Iqbal Restu, masih kembali terjadi duel manja. Sementara jelas satu umpan diagonal Amdi di sektor sebelah kanan, berinisiatif kembali menekan dengan skill terbaiknya. Hamdi coba sodorkan tertuju pada siapakah? Ya jelas ada Yono, masih Yono. Yono nampaknya kembali sedikit berputar satu skill, kembali coba dipertontonkan Yono, sodorkan kembali pada dan satu hempasan juga berhasil nampaknya dijauhkan dari area box penalti. Dan bersama dengan itu pula